Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng nambahi syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagian dari perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya dan sekaligus menjadi suri tauladan bagi umatnya yang menginginkan keselamatan hidup di dunia, lebih-lebih keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita awali pengajian malam hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ayat yang akan kita baca pada malam hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Zuyyina dijadikan indah, lilladzina maring pira-pira wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Ai hasuna tegese bagus apa ma barang
fil hayati kang ing dalem kehidupan ad-dunya dunia, min sa'atil ma'isyati saking jembare penguripan likuffari Makkah maring pira-pira wong kafir Makkah, rupani Abi Jahlin Abu Jahal, wa ru'asai Quraisyin lan pira-pira pimpinane wong Quraisy. Wa yaskharuna lan podo menghina sapa al-kuffar minalladzina saking pira-pira wong akeh amanu kang podo iman sapa alladzina, ayaskharuna tegese podo menghina sapa kufar ala fuqara'il mu'minina ing atase pira-pira wong fakire pira-pira wong kang iman. Ka Abdillah bin Mas'ud kaya sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Ammar lan sahabat Ammar, wa Khobab lan sahabat Khobab, wa Salim lan sahabat Salim, maula Abi Hudzaifah kang dadi budake sahabat Abu Hudzaifah. Walladzina lan utawi pira-pira wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina anid dunya saking kehidupan dunia, asyghilati kang menyibukkan anillahi saking Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, iku fauqahum ing dalem sak dhuwure pira-pira wong kafir, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Li'annal mu'minina krana sak temene pira-pira wong mukmin iku fi illiyina ing dalem swarga illiyin, wal kafirina lan pira-pira wong kafir iku fi sijjin ing dalem neraka sijjin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia ini oleh Allah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir yang merasa berhasil memperoleh kehidupan dunia, yang merasa sukses dalam kehidupan dunianya, ini mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman tapi dari sisi dunia tidak memiliki apa-apa. Pada waktu dakwah Islam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad pada periode awal-awal ketika masih di Makkah Al-Mukarramah, hampir para pengikut dakwah Islamnya Nabi Muhammad ini adalah dari orang-orang yang dari sisi ekonomi, dari status sosial ini adalah golongan orang-orang yang rendah. Banyak di antara mereka ini statusnya masih sebagai budak, di mana pada waktu itu status budak ini adalah status yang paling rendah dalam pandangan masyarakat Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu. Maka orang-orang kafir yang merasa kehidupan dunianya ini sukses, menjadi orang yang kaya raya atau yang punya jabatan tinggi, seperti dijelaskan di sini Abu Jahal dan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka selalu mengolok-olok, merendahkan orang-orang yang telah beriman dari kelompok orang-orang yang tidak memiliki
apa-apa dari segi dunia. Bahkan banyak di antara mereka ini adalah orang-orang yang berstatus sebagai budak. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ayat ini pada awal turunnya itu menjelaskan tentang realita kaum kufar yang selalu mengejek, merendahkan orang-orang yang beriman, yang status sosialnya ini rendah, namun kondisi ini ternyata masih juga kita temukan, kita jumpai pada saat sekarang ini. Tidak sedikit di antara orang-orang yang beriman, bahkan juga ahli ibadah, bisa jadi juga pendidikannya ini tinggi, tetapi dari sisi ekonomi, dari segi ekonomi ini kurang beruntung, sehingga kehidupan dunianya ini tampak sengsara. Mencari kehidupan dunianya ini dengan kerja keras, bahkan dengan penghasilan yang sedikit, tapi dia adalah orang yang ahli ibadah, dia adalah orang yang punya ilmu. Ini tidak sedikit kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita di mana kita tinggal. Di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman, atau mungkin orang-orang yang imannya masih tipis, masih lemah, sehingga mengaku beriman tetapi belum istiqomah ibadahnya kepada Allah, karena masih terpengaruh dengan kehidupan dunia yang lebih besar di dalam hatinya, sehingga kesibukan untuk mencari dunia ini masih lebih banyak dibanding kesibukannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'sirunal hayatad dunya bal tu'sirunal hayatad dunya. Disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah itu, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Orang-orang yang seperti ini juga kita temukan ada yang kemudian bersikap sombong, sehingga merendahkan orang-orang yang beriman, yang ahli ibadah, dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna merendahkan. Misalnya, kamu percuma, ibadah kamu istiqomah, tapi hidup kamu masih melarat. Apa hasil yang kamu peroleh? Misalnya, ketika kamu sudah ngaji istiqomah, sholat duha kamu juga istiqomah, tapi nyatanya apa? Kehidupan kamu juga masih tetap belum berhasil, masih saja jadi orang miskin. Coba kamu kerja keras, ibadah kamu tidak usah dipikirkan. Kita sekarang ini hidup di dunia, bukan hidup di akhirat. Ini kata-kata yang mungkin pernah kita dengar dari orang-orang yang
tidak beriman atau orang yang punya iman, yang mengaku iman tapi imannya masih lemah. Justru merendahkan orang-orang yang ahli ibadah, yang istiqomah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan maupun dengan sikap. Dan hal ini juga kadang-kadang mempengaruhi sikap kebanyakan di antara kita, sehingga ketika terpengaruh maka kemudian dia lebih memilih untuk lebih memperhatikan kerja dunia daripada amal akhirat. Kak, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka agar supaya kita ini tidak mudah terpengaruh dengan hinaan atau ejekan orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mereka merasa sukses dari sisi kehidupan dunianya, maka kita harus memahami betul apa hakikat dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman, agar tetap bersikap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun misalnya dari sisi kehidupan dunia ini belum berhasil, dan itu menjadi bahan ejekan atau bahan hinaan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita harus tetap bersabar? Kenapa kita harus tetap istiqomah? Mempertahankan keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak hanya di dunia. Semua orang yang baik yang mengaku beriman atau yang tidak beriman kepada Allah itu semuanya akan mengalami hidup itu tidak hanya hidup di dunia, tetapi pada akhirnya nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di akhirat. Dan ketika hidup di akhirat itulah Allah menegaskan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lebih memperhatikan kewajiban mereka beribadah kepada Allah daripada menyibukkan dirinya untuk kehidupan dunia. Maka mereka itu nanti keadaan di akhiratnya, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan derajatnya orang-orang kafir. Li'annal mu'minina fi illiyin wal kafirina fi sijjin. Karena pada waktu itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dikelompokkan tersendiri dan digiring ke tempat mereka, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman seperti itu. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini secara berkelompok ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah meyakinkan kepada orang-orang yang beriman
meskipun dari sisi kehidupan dunia ini belum beruntung, agar mereka tetap bersyukur dengan keimanannya ini dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini nanti akhirnya dijanjikan oleh Allah pada hari kiamat tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Dan mengingatkan juga kepada kita orang-orang yang beriman dan yang sudah istiqomah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang kafir yang misi hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya untuk kepentingan dunia. Meskipun tidak semua orang kafir itu juga berhasil jadi orang kaya, dan juga meskipun tidak semua orang yang beriman itu mesti hidupnya melarat, karena masalah rizki di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ditutup dengan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Wallahu lan utawi Allah iku yarzuqu paring rizki sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah bighairi hisabin kelawan tanpa perhitungan. Ai bi ghairi takallufin minal marzuki wa min ghairi la yahtasib. Artinya Allah memberikan rizki kepada hambanya ini tidak harus melalui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah, tetapi semuanya ini adalah murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kehidupan dunia ini ada orang yang tidak beriman tapi dijadikan sukses hidup dunianya oleh Allah, punya harta yang banyak, bahkan juga punya jabatan yang tinggi. Sebaliknya orang-orang yang beriman kepada Allah ini diberikan ujian, kehidupan di dunianya ini biasa-biasa saja. Jadi tidak memiliki harta benda yang banyak, tidak punya kedudukan yang tinggi, tetapi Allah meyakinkan bahwa untuk kehidupan akhirat Allah menjanjikan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan kehidupan akhirat yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan, dengan berbagai macam siksa yang disiapkan oleh Allah di neraka itu, khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia ini bukan sebagai balasan atas apa yang diperbuat, apa yang diyakini, apa yang diucapkan oleh manusia, tetapi hari pembalasan itu adalah ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika misi atau tujuan hidup orang-orang kafir ini hanya mengejar keberhasilan, kesuksesan kehidupan dunia, sehingga melupakan kehidupan akhirat dan menganggap seolah-olah orang itu kalau hidupnya ini sukses di dunia itu sudah merupakan kesuksesan yang sebenar-benarnya, meskipun dia tidak beriman. Itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia ini semuanya sudah kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Rubama yawaddu, bisa jadi berharap sopo alladzina piro-piro wong akeh kafaru kang podo kafir sopo alladzina laukanu lamuno ono sopo wong-wong kafir iku muslimina dadi piro-piro wong Islam. Itu keadaan ketika nanti sudah di akhirat. Dijelaskan oleh Allah seperti itu kondisinya. Pada saat orang-orang yang beriman di dunia, orang-orang yang bertakwa di dunia, orang-orang yang istiqomah ibadahnya, ketika di akhirat digiring oleh Allah di tempat yang penuh dengan kenikmatan di surganya Allah. Di sisi yang lain pada waktu itu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah disendirikan dan disiapkan tempatnya yang penuh dengan siksa di neraka. Pada waktu itu orang-orang kafir kemudian mengatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya saja kami dulu ini pada waktu di dunia termasuk orang-orang Islam, pastilah kami akan seperti orang-orang Islam itu yang disediakan tempatnya yang penuh dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka mengetahui kehidupan akhirat, dengan keadaan yang seperti itu orang-orang kafir semuanya menyesali diri mereka karena tidak beriman kepada Allah. Insyaallah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah ini harus kita syukuri betul, harus kita jaga betul. Cara menjaga iman ini adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan meninggalkan larangan-larangannya. Seandainya Allah memberikan kehidupan dunia yang lebih untuk kebutuhan kita, maka itu adalah karena karunia dari Allah. Tetapi seandainya Allah belum menghendaki kehidupan dunia kita ini diberikan kehidupan yang penuh dengan kecukupan, yang melimpah harta benda kita, ini tidak menjadikan kita ini kendor semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memahami bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan pada waktu di dunia, tetapi kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti kalau sudah di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, membandingkan lamanya kita hidup di dunia ini dengan hidup nanti di akhirat itu, Masya Allah, satu hari di dunia, satu hari di akhirat, itu satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun atau sama dengan 1.000 tahun di dunia. Itu satu hari di akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu bandingannya dengan kehidupan dunia ini sama dengan 1.000 tahun. Padahal kita hidup di dunia ini tidak ada yang 1.000 tahun, separuhnya juga tidak ada. Seandainya ada orang itu hidup di dunia 1.000 tahun, itu sama dengan di akhirat itu hidup satu hari. Seandainya ada orang hidup di dunia ini 500 tahun, itu sama dengan hidup di akhirat itu hanya setengah hari. Seandainya orang hidup itu hanya 250 tahun, itu berarti di akhiratnya itu hanya 1/4 hari, yaitu 6 jam.
6 jam di akhirat sama dengan 250 tahun di dunia. Padahal kita tidak ada. Seandainya dikurangi menjadi separuhnya lagi 125 tahun, itu berarti sama dengan hidup di akhirat itu hanya 3 jam. Padahal yang usia 125 juga tidak ada. Maka rata-rata adalah separuh dari 125 itu 72,5. Itu sudah lumayan banyak juga. Itu kalau dibanding dengan hidup di akhirat itu hanya 1,5 jam. Orang yang diberikan umur oleh Allah 72,5 tahun di dunia, itu dibanding dengan kehidupan akhirat itu hanya 1,5 jam. Betapa sebentarnya hidup di dunia ini dan betapa abadinya hidup di akhirat kelak. Oleh karena itu orang yang cerdas itu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabdanya Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan amalnya ini untuk kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di akhirat, dan orang yang mampu menundukkan keinginan hawa nafsunya. Wal ajizu man adba'a nafsahu hawahu, man adba'a nafsahu hawaha watamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh itu adalah orang yang hidupnya ini hanya menuruti kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, tapi berharap selamat nanti hidup di akhirat. Itu namanya orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena itulah ayat yang kedua tadi ketika menjelaskan bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat itu akan merasa menyesal karena mereka tidak beriman pada waktu hidup di dunia, dan mereka bersikap sombong kepada orang-orang yang beriman, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman yang belum berhasil dalam kehidupan dunianya. Maka sikap kita seandainya ada orang-orang kafir atau ada orang-orang yang tidak beriman merendahkan kita, menganggap remeh ibadah yang sudah istiqomah kita kerjakan, maka Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil, yaitu firman Allah, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka orang-orang kafir itu, tinggalkanlah orang-orang kafir itu dengan sikap mereka yang hanya makan, wayatamata'u dan bersenang-senang, wayulhihimul amalu, dan mereka tidak merasa bahwa mereka ini telah dilalaikan oleh angan-angan mereka yang panjang. Fasaufa ya'lamun, maka mereka itu sebenarnya nanti di akhirat itu akan mengetahui balasan yang sebenar-benarnya. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang sudah istiqomah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak mudah terpengaruh dengan olok-olok atau ejekan-ejekan orang-orang kafir kepada kita, agar supaya kita ini tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka orang-orang kafir yang mengolok-olok kita, karena hidup mereka itu sebenarnya hanya untuk makan, hidup mereka itu hanya untuk menuruti kesenangan hawa nafsu mereka. Dan biarkan orang-orang kafir itu hidup dilalaikan oleh angan-angan mereka yang panjang, tertipu dengan angan-angan mereka sendiri. Jadi kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk menyikapi kesombongan orang-orang kafir terhadap kita itu dengan sikap yang seperti itu. Jadi tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang kita kerjakan berupa ibadah kepada Allah ini pasti akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Demikian pengajian malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.